Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini mungkin episode keberapa ya? Episode ketiga di new season ini. Dan lo tahu apa yang akan gue bahas? So, mari kita mulai bahas. Nah, udah pasti gue bahas hasil pertandingan hari ini. Atau ya tadi malam, karena ini mungkin gue akan upload di hari Senin, di 17 Agustus. Pertandingan Community Shield antara Arsenal lawan Manchester City. Gila. Menurut gue ini pertandingan cukup oke ya. Gue sebagai fansnya Arsenal cukup seneng gitu ya dengan hasil ini. Arsenal menang 3-0 dari Manchester City dan juara Community Shield. Oke, gue akan coba review dengan sangat objektif gitu ya. Meskipun gue di sini pendukungnya Arsenal dan gue happy banget Arsenal bisa menang gitu sebenarnya. Tapi itu cukup wajar menurut gue. Kenapa itu cukup wajar? Karena ya City masih dalam proses transisi dengan Enzo Maresca, sementara untuk Arsenal sendiri kan udah cukup mature gitu ya dengan adanya Mikel Arteta gitu ya, pelatih baru, dan mungkin memang ada beberapa tambahan pemain baru yang dimana ya cukup baik lah secara impact, karena tadi itu atau semalam itu Arsenal mainin Bruno Guimaraes sebagai starter dan juga Christos Solis, dan itu berdampak cukup baik ya. Kalau misalkan kita coba lihat dan review pertandingan ini, gue akan review berdasarkan yang gue tonton aja sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau menurut gue kuncinya adalah gol cepat dari Calafiori sih. Gol di menit pertama itu menurut gue cukup baik sehingga itu bisa ngeboosting dan meningkatkan kepercayaan diri dari pemain-pemain Arsenal. Itu gol di detik 20 gitu ya. Terus disusul sama gol keduanya kayak Havertz, dan gol penutup di babak kedua itu dari Martin Odegaard yang cukup baik dan cukup tenang. Kita bahas soal susunan pemain dulu aja kali ya. Nah, di sini kalau gue lihat susunan pemain ya ada David Raya udah pasti di belakang, dan memang secara performa tadi cukup bagus gitu ya. Dia beberapa kali save dan juga jadi pemain dengan rating tertinggi di pertandingan ini. Lalu di belakang di back four-nya ada Ben White mengingat Jurriën Timber masih cedera. Lalu ada Mosquera gantiin Saliba yang masih cedera juga. Lalu ada Gabriel Magalhaes yang cukup bermain bagus gitu ya di tadi malam. Dan ada Ricardo Calafiori yang memang menciptakan gol pertama di pertandingan ini. Terus di tengahnya ini menarik gitu ya, karena awalnya gue berpikir bahwa Bruno Guimaraes ini akan ditandemkan dengan Declan Rice. Ternyata tidak. Ternyata ada Lewis Kelly, lalu ada Bruno Guimaraes dan juga Martin Odegaard. Dan jujur gue ngelihat MLS ini cukup bagus. Kalau misalkan gue denger rumor dia akan pindah ke MU, itu sayang banget menurut gue. Oke, kita kita punya banyak opsi di lini tengah gitu ya. Tapi MLS ini punya prospek yang cukup baik gitu ya ke depannya. Jadi sayang banget kalau misalkan dilepas. Karena tadi pun gol pertamanya Calafiori itu hasil dari true pass-nya Melus Kelly yang memang itu bagus banget sih menurut gue. Lalu di di tiga di depan gitu ada Noni Madueke, lalu ada Kai Havertz dan juga Christos Solis. Christos Solis itu memberikan dua assist. Yang pertama itu untuk golnya Kai Havertz, lalu yang kedua itu untuk golnya Odegaard. Mungkin di 5 pertandingan gitu ya, include yang pre-season gitu, dia punya kontribusi 4, 1 gol 3 assist deh kalau nggak salah. Lalu nah, terus tadi ditambah dengan 2 assist sehingga si Christosolis ini punya kontribusi yang cukup baik untuk goal and assist-nya itu di 5 kalau nggak salah gitu ya. Dan kalau kita lihat dari susunan pemainnya Manchester City, ini juga pemain yang memang tersedia saat ini gitu ya. Kalau kita lihat ada Nico Aureli, lalu Gvardiol, lalu kipernya ada Donnarumma, terus backnya ada Ruben Dias dan juga Sanov di kanan, karena memang sepertinya di City memang masih kesulitan untuk mencari bek kanan reguler, karena kita ingat ada Matheus Nunes yang kadang ditaruh di situ dan yang lain-lainnya. Lalu untuk di tengah ada tandemnya Elliot Anderson dan juga Mateo Kovacic gitu ya. Mengingat Rodri sudah kemungkinan akan pindah. Lalu
Ada depan ada Jeremy Doku, Phil Foden yang musim lalu sama sekali tidak dikasih kesempatan yang banyak oleh Pep, dan ada Antoine Semenyo. Di depan udah pasti ada Erling Haaland gitu, dan tidak bermain cukup baik gitu ya City di malam hari tadi. Nah, mungkin seperti yang tadi gue bilang, kenapa City bermain cukup buruk di pertandingan tadi malam di Community Shield itu menurut gue karena memang murni ada transisi dari pelatih di era Guardiola ke Enzo Maresca, sorry ya. Gue kepikiran Enzo Fernandes karena kemarin tuh ada rumor Enzo Fernandes mau pindah ke Manchester City, cuman kayaknya nggak akan lanjut gitu ya. Dan ada deadline transfer yang diminta sama Chelsea yang nggak dipenuhin oleh tim manapun, jadi menurut gue Enzo Fernandes akan tetap. Tapi kenapa gue jadi bahas Enzo Fernandes gitu? Oke, kita balik lagi ke pertandingan ini gitu ya, Arsenal lawan Manchester City. Kalau misalkan kita lihat dari sisi statistik gitu ya, kita bicara statistiknya, untuk possession ball itu memang Manchester City itu memegang kendali permainan gitu, meskipun ya memang di belakang gitu, dan sebenarnya secara permainan Manchester City ini gak berkembang sama sekali jujur di pertandingan ini. Arsenal benar-benar menguasai dari seluruh lini, baik itu dari belakang maupun ke depan gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Kalau kita lihat gitu ya, meskipun secara statistik tadi City sebenarnya diunggulkan, sorry, dengan possession tadi 44 Arsenal, 56% City, lalu jumlah shotnya sama di angka 8, dan shot on targetnya itu bahkan City lebih banyak, 4/5. Dari segala aspek, kalau kita bicara statistik, City ini menang. Nah, mungkin lo bisa lihat dari statistik yang gue tampilin ini gitu ya. Jadi secara statistik emang City menang, cuman kalau lo nonton secara langsung gitu gak cuma lihat statistik, asli City jelek banget. Paduan Elliot Anderson dan juga Kovacic itu masih belum banget bisa mengisi kehilangan satu orang Rodri. Ini yang jadi kekhawatiran gue sih untuk City mengarungi musim ini. Kenapa? Karena memang ketergantungan di lini tengah terhadap Rodri itu benar-benar kelihatan banget. Ketika Rodri absen selama satu musim kalau nggak salah ya, dan karena memang cukup panjang di musim kemarin, itu City benar-benar kesulitan gitu. Dan gue nggak ngelihat bahwa pertandingan ini tuh akan menandakan bahwa Arsenal ada kemungkinan untuk back to back menjuari Premier League, karena itu susah ya, itu beda lagi konteksnya. Nah, mungkin kita coba deep dive lagi ya dari catatan gue tadi ketika nonton pertandingan Community Shield gitu ya. Ya memang dari hasil 3-0 ini ya mungkin emang cukup bold statement bahwa Arsenal ini cukup kuat gitu, dan memang itu juga sedikit menunjukkan sih memang kekuatan Arsenal dan kelihatan jauh lebih siap untuk mengarungi musim ini. Ya, wajar gak sih? Karena Arteta udah cukup lama di sini gitu ya. Proses transisi pemainnya juga nggak banyak dan punya squad yang lebih dalam gitu. Dan memang kalau gua catat dan gua analisa dari pertandingan tadi ataupun semalam gitu ya, itu Arsenal punya pressing yang lebih agresif, terus juga mereka bisa lebih cepat untuk menangin second ball gitu ya, dan sirkulasi bola itu lebih terkontrol meskipun memang secara possession game itu memang masih dipegang sama City gitu ya. Lalu transisi menyerang itu bagus banget. Kalau misalkan lu nonton tadi beberapa kali gitu ya, Arsenal punya peluang sebenarnya dari pas masuknya Bukayo Saka juga gitu ya. Terus ada Gyökeres juga gitu. Ada beberapa hal yang memang itu improve gitu. Lalu ada ya tugasnya Gabriel mungkin ya, itu cukup baik dalam mengisolasi Erling Haaland gitu. Sehingga Haaland pun diganti di babak kedua langsung diganti gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Arsenal udah cukup siap gitu ya mengarungi musim ini, bahkan Arteta itu bisa nyimpen beberapa pemain intinya gitu. Ya tadi Declan Rice itu nggak main dari awal sama Saka gitu. Karena memang dimasukin itu Madueke sama Bruno Guimaraes. Jadi ini nunjukin aja bahwa skuad Arsenal udah cukup dalam di musim 2026 dan 2027. Nah, sementara untuk Manchester City sendiri beberapa catatan gue nggak terlalu banyak mencatat gitu ya, karena memang City ini
gue sedikit memaklumi karena ya itu tadi proses transisi dari era Pep Guardiola ke Enzo Maresca karena memang kan kita juga sempat bertanya-tanya gitu meskipun memang Enzo Maresca ini sempat berguru sama Pep gitu sama kayak Arteta juga tapi kan kita tetap bertanya ya seberapa cepat City itu bisa beradaptasi dengan era Enzo Maresca ini gitu ya. Dan ditambah lagi tanpa adanya Rodri itu kelihatan banget timpang di lini tengah habis banget sama Arsenal, pressingnya langsung ketat oleh Arsenal dilakukan dan sering kehilangan bola Manchester City meskipun position gamenya atau position ballnya itu cukup tinggi gitu. Jadi kita bisa bayangin gitu untuk Community Shield ini memang jadi early warning lah ya buat Enzo Maresca ataupun City bahwa memang perlu cepat beradaptasi dan berbenah gitu ya untuk mengarungi musim 2026-2027 yang mungkin akan lebih berat lagi. Mengingat tetangga mereka Manchester United itu cukup baik untuk berbenah meskipun kemarin kalah 4-2 dari AC Milan dan AC Milannya Amorim lagi lo bisa bayangin kan gitu kayak gimana. Cuman menurut gua MU terus Chelsea itu berbenah dengan cukup baik di musim ini ya kita akan lihat seberapa ketatnya eh, persaingan di Liga Inggris nantinya. Nah mungkin lanjut lagi mungkin gue akan menambahkan sedikit aja ya gitu ya terkait Christos Solis gitu ya karena memang kalau misalkan kita lihat output yang dia kasih itu cukup menjanjikan. But in my humble opinion gitu kalau gue ngelihat Solis ini memang masih belum cukup untuk bisa mengarungi musim 2026-2027 dengan konsisten. Dia bagus, tapi konsistensi kita belum tahu akan seperti apa ya. Harapan gue tetap akan bagus ya. Meskipun gue masih berpikir bahwa Arsenal harus tetap mendatangkan pemain sayap kiri yang jauh lebih bisa proven gitu ya dan lebih mentereng lah secara nama supaya bisa benar-benar ya jadi salah satu hal yang memungkinkan Solis bisa lebih berkembang lagi karena mungkin nanti dia akan terpacu gitu ya untuk mengembangkan potensinya dia di Arsenal gitu. Nah mungkin yang terakhir deh ini gitu ya. Kita nggak bisa nyimpulin gimana musim ini akan berjalan gitu melihat dengan wah seperkasa ini ya Arsenal di depan City gitu. Apakah kayaknya City ini akan kesulitan deh dengan eranya Maresca ini. Ya jangan dulu gitu. Lo harus ingat bahwa di 2 musim lalu Arne Slot bisa membawa Liverpool itu langsung juara. Terus reasonnya apa? Wah itu karena memang pemain Klopp kebanyakan. Jadi sehingga tinggal moles dikit aja. Lo nambahin Gravenberch di apa di defensive midfield jadi sempurna deh tuh gitu. Nggak sesimpel itu juga gitu ya. Maresca bisa aja plop atau bisa aja jadi seperti Arne Slot seperti itu di musim pertamanya. Ya kita harus paham lah kenapa mungkin City bisa digundulin sama Arsenal 3-0 seperti ini di Community Shield. Ya karena chemistry beberapa pemain baru terutama di lini yang vital gitu ya di lini tengah gitu ada Elliot Anderson apalagi di duetinnya sama Kovacic lu bisa bayangin seperti apa dan wajar mereka kalah di lini tengah meskipun ya Arsenal memainkan Odegaard, Bruno Guimaraes dan juga Lewis Kelly dan itu kelihatan banget bahwa chemistry-nya itu di lini tengah masih belum cukup baik ditambah ada Foden gue nggak ngerti kenapa ada Foden di situ. Lalu ya sistemnya Maresca ini nanti kan pasti akan ada sedikit perbedaan ya dengan sistemnya Guardiola sehingga ya itu tadi chemistry dan juga adaptasi para pemain lama itu akan seperti apa dengan skema atau sistem yang akan diterapkan oleh Maresca. Terus juga tadi control midfield yang memang masih belum cukup baik, terus juga build up yang salah-salah gitu ya dari City itu ya by the time itu mungkin akan diperbaiki lah oleh Maresca. Terus juga minimnya supply ke Erling Haaland sih kalau dari tadi yang gue lihat sehingga pertandingan ini sedikit monoton dan Arsenal terlalu mendominasi. Di sini Arsenal jujur sangat amat terlihat perkasa menurut gue. Dan semoga ini bisa konsisten ke depannya karena iya gue nggak akan ngedukung Arsenal terus gitu ya di sepanjang perjalanan ini. Dan ya
Ya karena minggu depan itu udah akan mulai untuk Premier League gitu di minggu pertamanya Premier League gitu ya di tanggal 21, 22 kalau nggak salah. Ya itu akan kita lihat akan seperti apa meskipun ya Community Shield ini sekali lagi bukan sebuah acuan bahwa Arsenal itu bisa perkasa di musim ini ataupun nanti di minggu depan untuk pertandingan perdana Premier League di musim 2026-2027 itu sudah bisa menentukan siapa yang juaranya. Jauh banget sih menurut gue. So, mungkin buat gue gitu aja yang bisa gue review di hari pertandingan semalam gitu ya dan jujur sebagai fans Arsenal gue happy kalau Arsenal bisa konsisten bermain cukup baik seperti ini gitu. Dengan intensitas yang luar biasa, dengan mental yang cukup juara sih menurut gue. So, segitu aja. Jangan lupa untuk like atau share, subscribe ataupun komen di konten ini kalau teman-teman suka dan thanks for watching. See you.